DHCP kliennya add interface-nya header 1, user DNS-nya dicentang, user identity dicentang, add default root-nya dicentang. Apply. Oke, maka di sini udah terisi otomatis nih si default root-nya ini nih. Oke. Arti dari default root ini nih. Lihat. Artinya nih, ds address 0.0.0.0/0 itu mengartikan bahwa kita tujuan IP manapun kan 0.0.0/0 itu tak terhingga ya. Kita mau itu DNS Google, mau itu DNS apapun itu bakalan terwakilkan dengan DST address ini. Gateway-nya, ingat nih, gateway-nya itu pasti selalu router depannya. Gateway itu selalu IP router depannya. Oke? Oke ya, dipahami. Kalau udah ya, lihat nih, IP DNS yang tadi. Nah, yang tadi kita isi user DNS-nya nih, secara dynamic server dia udah terisi. Oke? Nah, di sini karena saya akan mengisikan lagi 8888, bawahnya 8844. Artinya apa? Artinya apabila router depan bermasalah, internetnya jalan tetapi dia tidak bisa mengakses Google, saya langsung akan nge-bypass ke Google-nya langsung tanpa melewati router depan dulu. Paham? Nah, kalau allow remote request nih dicentang nih, wajib dicentang. Kenapa? Kalau allow remote request artinya si router ini, misalkan saya mengasihkan IP lokal, nanti IP lokal saya itu kan mau akses internet atau mau akses googling atau mau akses YouTube. Kalau kalian mencentang ini, ada dua perangkat nih. Perangkat A, misalkan dia udah nge-searching Google atau mau searching YouTube, dia bakalan langsung diteruskan ke public dulu atau ke internet sana. Baru dia ke perangkat A lagi. Dibalikin lagi perangkat A dan dia bisa akses. Ini ada perangkat B. Nih, perangkat B ya. Perangkat B ini dia mau akses juga YouTube. Nah, dia tidak perlu langsung ke publik sana atau ke internet sana, dia hanya cukup sampai router, karena router udah ada cache atau apa udah ada riwayatnya. Nah, maka si router akan membelokkan lagi nih loh. Ini alamat YouTube udah ada. Jadi langsung dia tanpa masuk ke internet sana. Itu fungsinya. Sehingga aksesnya lebih cepat yang ini. Karena tidak langsung ke internet dulu. Oke, paham? Udah? Oke. Nih, udah ya. IP address. Nah, kita harus melakukan konfigurasi atau mengisikan IP untuk ke lokal atau ke IP bawah untuk jaringan lokal kita. Ya. Misalkan ya 192.168.1.1/24 ya /24 nih. Oke, 124 interface itu header 2. Itu bebas, interface-nya bebas sesuai dengan kemauan kalian sebenarnya. Oke. Oke, dari mana /24 ini? Nah, nanti akan saya bahas di dalam video selanjutnya. Yang jelas kalau kalian mau menghitung misalkan /24 atau /32 itu ada di IP kalkulator, bisa download di Play Store maupun di website. Oke, kalau mau menghitung traffic namanya prefix ya, namanya prefix. Kalau sudah nih ya, si router ini sudah terkoneksi nih dengan nih. Agar si router ini memberikan IP dynamic, kita harus setting IP DHCP server. Oke? IP DHCP server. Nih. Di sini DHCP setup. Header 2. Next. Oke. Network /24. Gateway-nya tetap ke router kita. Next.
ranknya dari 2 sampai 254, oke. DNS-nya ke router kita. Jadi bawah itu harus ke router kita dulu. Oke. Misalkan saya mau 10 jam. Oke, 10 jam. Next. Sudah? Kalau sudah, kita masuk, kita coba dulu ya di control panel nih. Control panel. Oke. Masuk. Ya. Di sini router kita udah connect nih ke apa, di sini PC kita udah connect nih ke router, tetapi kok nggak bisa ngasih internet. Kenapa? Karena ada satu rule lagi yang harus kita isi. Masuk ke Winbox nih, masuk ke IP firewall, di bagian NAT atau Network Address Translation. Di sini kalian add. Artinya apa nih? Ini untuk menghubungkan antara jaringan lokal ke jaringan publik atau internet. Di sini tempatnya. Nih misalkan sumber nih, CAN, SRC NAT ada dua nih di header paket nih, namanya header paket. Ada dua, hanya ada dua header paket. Itu destination ataupun source NAT. Karena kita ingin menghubungkan antara lokal ke IP public, berarti dari sumbernya. Source NAT, out interface, dari mana nih out interface-nya? Dari luar ya, out interface yang dari luar ke dalam. Itu header 1. Karena sumber internetnya di header 1. Action itu masquerade. Oke, masquerade itu untuk antara jaringan lokal ke jaringan public itu ada internet. Oke, itu apply. Oke, sudah. Kalau sudah, kita coba lagi. Nah, coba kita lihat sekarang ping 8888. Sudah ya? Coba lagi ping google.com. Sudah selesai. Sangat mudah bukan? Nah, kita coba ya. YouTube. Oke, sudah selesai ya. Hal yang perlu dan kalian wajib isi yaitu cara mengganti user. Jadi kalian kalau udah mengkonfigurasi Mikrotik, kalian wajib mengisi password. Ada dua metode, ada yang username-nya default, admin, dan hanya merubah password. Ada juga yang mengubah username dan password. Saya akan ajarkan dua-duanya. Kalau kalian mau cara merubah password doang, username default, kalian masuk ke sistem password. Misalkan out password itu kosong, new-nya misalkan ya bebas nih. Misal cek ya, kita keluar dulu. Nah, setelah masuk lagi. Nah, ini admin nih, masih default ya. Wrong username and password, berarti passwordnya salah. Oke, kali ini sudah bisa ya. Sekarang kita cara mengisi atau cara merubah username dan password sekaligus. Di mana? Di sini. Masuk ke sistem user. Nah, add. Nah, name ini itu username. Misalkan nih, di group ini ada full, ada read, ada write. Pengertiannya kalau full itu super user. Artinya itu kalian akses utama ada di kalian. Kalau read itu hanya bisa membaca doang, hanya bisa memonitoring, tetapi tidak bisa merubah apapun. Kalau write itu bisa merubah, tetapi untuk kayak ngisi password atau apa itu tidak bisa. Jadi ada yang terbatas. Kayak menghapus-hapus sistem itu terbatas.
Jadi saya sarankan kalau yang punya kalian itu full. Oke, kalau buat orang kalian pilih right aja, right. Passwordnya apply, oke. Nah, di sini kita disable password default kalian atau username default kalian, disable. Oke, kita buka lagi. Dengan password yang sama nih. Nggak bisa lagi kan? Sekarang karena sudah terubah. Tekan UMI 223. Oke. Sudah selesai. Konfigurasinya sudah selesai. Sangat mudah bukan? Ada dua masalah biasanya yang tidak bisa masuk Windows atau tidak bisa masuk Winbox. Misalkan ya, kalau router-router lama, misalkan RB1100 itu susah itu. Dia harus Winbox-nya versi 2.18 kalau tidak bisa masuk terus ke Winbox. Nah, yang kedua kalian tidak perlu mendownload versi 2.18, kalian hanya perlu mengganti legacy mode. Oke? Nah, tinggal dicentang dan kalian connect lagi, pasti router kalian terconnect untuk router-router lama ya. Sekian dari saya. Semoga tutorial ini bermanfaat. See you next time. Jangan lupa subscribe. Oke?